Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fihi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Alhamdulillah, para sahabat sami tutor dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita masih dapat berjumpa kembali dalam channel Samil Tutor Official. Dan alhamdulillah, di kesempatan sore ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, ya. Mari segenap jiwa raga kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sami rahimakumullah, di kesempatan sore kali ini kita memasuki bab akhir daripada materi yang telah kita kupas, ya, yaitu kaidah-kaidah dalam amalkan sunnah. Sekarang kita memasuki bab akhir, yaitu kaidah yang kelima, ya. Suatu sunnah diamalkan jika riwayatnya benar, ya, isinya dapat dipahami secara benar. Jadi judul yang tepat adalah jika sunnah diamalkan dengan riwayat yang benar dan mudah dipahami, ya. Nah, apabila kita mendapati suatu amalan, ya, amalan sunnah dalam sebuah hadis, maka ada dua hal penting, yaitu kesahihan sanad dan pemahaman yang benar terhadap isi dalam kandungan hadis tersebut, ya. Yang pertama adalah kesahihan sanad, ya, memastikan kesahihan sanad atau suatu amalan sunnah dilakukan dengan meneliti sanadnya atau riwayatnya sesuai dengan kaidah ilmu hadis, ya. Hal-hal seperti ini hanya para asatid atau orang-orang yang memiliki keilmuan dalam hal ilmu hadis, ya. Kalau kita tidak mampu menafsirkan sebuah riwayat, maka jangan kita menafsirkannya, ya. Apabila seorang bukanlah ahli dalam bidang ini, maka jangan sekali-kali kita mengupas tanpa ada dalil, ya. Cukup kita mengikuti dari salah satu seorang ulama hadis yang berkompeten di bidang ini. Syekh Zakaria bin Muhammad Al-Ansari menerangkan bahwa orang yang berdalil dengan hadis, baik yang berasal dari kitab Sunan 30 maupun Musnad, hendaklah melakukan hal-hal tersebut, ya. Yang pertama adalah jika ia seorang ahli hadis, ya, sehingga tahu bagaimana hadis ini dipakai sebagai hujjah, maka yang tidak, maka ia wajib meneliti apakah sanadnya bersambung hingga ke Nabi atau tidak, ya, untuk memastikan ihwal dan perawinya. Jika ia bukan seorang ahli hadis, maka hendaknya ia mengikuti para ulama hadis, ya, yang telah mensahihkan atau menghasankan hadis tersebut, ya. Dan tidak boleh berpegang pada hadis dhaif, ya. Yang ketiga ini, kita tidak boleh berpegang pada hadis yang dhaif, karena ini akan masuk dalam kategori kita menyalahi dalam mengamalkan sebuah hadis. Adapun hadis dhaif yang sejenisnya tidak boleh dijadikan sebagai dalil atau hujjah, ya, untuk menentukan hukum satu amalan baik wajib maupun sunnah. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan atau menjelaskan, menerangkan bahwa dalam urusan agama kita tidak boleh bersandar pada dalil-dalil yang lemah, hadis-hadis yang lemah atau derajatnya tidak sampai kepada sahih ataupun hasan, hadis yang sifatnya hanya sebagai bagian untuk dikatakan sebagai sebuah amalan, ya. Namun perlu kita pahami bahwa yang dimaksud adalah amal-amalan yang secara hukum asalnya memang disyariatkan berdasar dalil yang kuat. Adapun apabila kemudian ditemukan riwayat yang lemah, ya, namun tidak sampai langsung tentang keutamaan pahalanya, maka bisa saja itu benar, ya. Tidak seorang pun, ya,
menyatakan hukum syariat wajib atau mustahab boleh ditetapkan sebagai hukum ya yang apa namanya yang wajib ya berdasarkan hadis lemah. Siapa yang menselisihi berarti ia menselisihi para ulama. Para sahabat sahabat dirahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya adalah pemahaman hadis yang secara matan ya, arti adalah setelah mengetahui kesahihan sanad, hal berikutnya adalah tepat dalam menyimpulkan hukum terkandung oleh matan sesuai dengan kaidah usul fikih yang diakui ya. Karena ada orang yang dianugerahi taufik dan petunjuk untuk membedakan antara hadis sahih dan hadis dhaif ya, tapi dia tidak diberi kemampuan untuk menyimpulkan hukum yang dikandungnya. Oke. Oleh karena itu, bagi yang tidak memiliki dasar dan keahlian dalam ijtihad, apabila masih dalam taraf belajar harus berhati-hati ya. Nah, para sahabat tutor, mudah-mudahan materi yang telah kita sampaikan ya di beberapa minggu yang lalu tentang pembelajaran bagaimana kita mengamalkan sunnah ya. Allah telah menurunkan sunnah kepada nabinya sepertinya hal yang menurunkan Al-Quran, dan ia menjadikan ya mengikuti jalan Nabi Muhammad sebagai bukti kecintaan kepadanya ya, dan ketaatan kepada beliau sebagai pembuka pintu hidayah. Siapa yang tidak mendapatkan keselamatan ya, maka dia tidak ada jalan lain ya baginya selain mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya apa yang kita yang kita kupas ya sampai selesai itu akan menjadikan sebuah ilmu ya yang mungkin nanti dapat kita realisasikan, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini saja yang dapat kami berikan sebagai penutup. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.